Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Her Muhammad. Kali ini saya akan membahas atau mereview tentang kerugian brondolan kelapa sawit yang tidak dikutip ya teman-teman. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu apa itu brondolan. Nah, brondolan itu adalah bagian dari buah kelapa sawit yang menghasilkan minyak ya teman-teman. Jika ekstraksi dari tandan buah segar atau satu janjang buah kelapa sawit itu mencapai 20-25%, maka ekstraksi dari brondolan itu mencapai 40-45%. Nah, apa itu ekstraksi? Ekstraksi itu adalah pemisah antara dua zat atau lebih ya teman-teman. Tidak mengutip brondolan di lahan atau di pabrik itu sangat merugikan ya teman-teman. Kenapa? Karena akan sangat mengurangi jumlah minyak yang dihasilkan. Salah satu kerugian kalau di kebun yaitu dia akan menjadi gulma, sehingga akan menambah biaya perawatan atau penyemprotan ya teman-teman. Sekarang saya akan membahas kerugian dari satu brondolan yang tidak dikutip atau tidak diolah teman-teman. Rata-rata dari satu brondolan beratnya itu adalah 10 gram. Nah, dengan kandungan minyak 40-45%. Nah, sekarang saya bikin aja 40%. Jadi 10 gram dikalikan dengan kandungan minyaknya 40%, maka hasilnya adalah 4 gram atau 0,004 kg minyak yang dihasilkan ya teman-teman. Nah, apabila harga CPO atau harga minyak kelapa sawit itu mencapai 8.000 per kilogram, maka tinggal dikalikan aja 0,004 kg dikalikan dengan harga minyak kelapa sawit yang mencapai 8.000, maka hasilnya adalah Rp32 per brondolan teman-teman. Tentunya sangat rugi sekali jika ada satu atau dua brondolan yang tidak dikutip atau tidak diolah teman-teman. Nah, seringkali kita lihat jika di pabrik kelapa sawit akan banyak sekali brondolan yang terinjak oleh alat berat, atau salah satunya yaitu jika di parit-parit itu tidak dikutip, maka itu sangat merugikan sekali karena itu adalah rupiah teman-teman. Jika satu brondolan itu kerugiannya adalah Rp32, maka berapa brondolan itu yang terinjak oleh alat berat atau berapa brondolan yang berada di parit yang terbawa oleh air saat hujan? Maka untuk operator atau untuk pemanen diharapkan untuk tetap mengutip brondolan berapapun itu, karena itu adalah rupiah teman-teman. Nah, sering didapati juga untuk di kebun pemanen sawit itu meninggalkan brondolan 4-5 butir brondolan ya teman-teman. Maka itu kerugiannya akan sangat besar jikalau kita kalkulasikan dari satu brondolan itu Rp32. Sering kita jumpai juga untuk di area kebun banyak brondolan yang tidak dikutip oleh pemanen teman-teman. Pernah didapati satu janjang itu ada 4-5 brondolan yang tidak terangkat atau tidak terkutip dan tidak terbawa ke pabrik. Nah, misalkan kita kalikan aja kehilangan dari 5 brondolan itu dikalikan dengan satu brondolannya Rp32, maka hasilnya itu adalah Rp160 per satu janjang atau satu tandan buah segar yang losisnya hilang 5 brondolan teman-teman. Nah, jika kita kalikan lagi, pemanen sekarang ditargetkan mendapat basis 80-85 janjang setiap harinya teman-teman. 85 kali 5 brondolan yang tidak terkutip, maka hasilnya adalah 425 brondolan yang tidak dikutip ya teman-teman. Jika 425 brondolan tidak dikutip dikalikan dengan satu brondolan itu Rp32, maka kerugian dari 5 atau kerugian dari satu pemanen yang tidak mengutip 425 brondolan itu hasilnya adalah Rp13.600. Nah, Rp13.600 itu dikalikan dengan 100 orang pemanen
hasilnya adalah sangat luar biasa, yaitu Rp1.360.000 teman-teman. 100 orang pemanen jika tidak mengutip dalam satu janjangnya 5 brondolan tidak dikutip, maka hasilnya adalah Rp1.360.000 itu dalam sehari. Nah, itu untuk perusahaan ya teman-teman. Untuk perusahaan jika 100 orang pemanen tidak mengutip brondolannya, nah dan jika 100 orang itu basisnya satu orang 85 janjang dan brondolan rata-rata 5 brondolan yang tidak dikutip, nah itu hasilnya adalah dikalikan 100 orang adalah Rp1.360.000. Nah, 1 bulan itu di perusahaan menetapkan hari kerja efektif 25 hari kerja efektif teman-teman. Nah, 25 hari dikalikan dengan 1.360.000 dari kerugian brondolan yang tidak dikutip, maka hasilnya tahu teman-teman, Rp34 juta. 34 juta rupiah kerugian yang dihasilkan dari brondolan yang tidak dikutip setiap harinya dalam satu janjang. 5 brondolan tidak dikutip untuk 100 orang pemanen dengan basis 85 janjang, maka kerugian yang dihasilkan yaitu sekitar atau mencapai Rp34 juta dalam 1 bulan teman-teman. Apa nggak rugi segitu? Itu sangat merugikan untuk perusahaan teman-teman. Makanya untuk stakeholder yang terkait dalam untuk pemanen atau operator-operator yang dalam pabrik, untuk yang di loading rem di alat berat itu untuk tidak tergilas, untuk yang di pabrik untuk mengutipnya, untuk pemanen juga harus mengutip brondolan yang tertinggal, karena kerugiannya sangat signifikan atau sangat besar teman-teman, yaitu mencapai 34 juta per bulan untuk 100 orang pemanen. Nah, kalau perusahaan itu kan ada ribuan pemanen ya teman-teman, maka dikalikan aja itu udah sampai miliaran. Makanya sangat diharapkan sekali atau sangat dianjurkan untuk para pemanen atau teman-teman yang berkaitan dengan brondolan untuk selalu mengutip atau tetap mengikut sertakan dalam pengolahan kelapa sawit ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang kerugian brondolan yang tidak dikutip. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan untuk yang selalu meninggalkan brondolan di lahan atau di loading rem atau di stasiun manapun yang berkaitan dengan brondolan tidak mengabaikan atau selalu menjaga brondolan itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.